Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini untuk presentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Rizal Madani dan ini teman-teman saya. Nah, langsung saja akan kami jelaskan. Pendahuluannya yaitu tentang kami membolak-balik itu laboratorium sekolah merupakan fasilitas penting dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi. Aktivitas seperti praktikum pembelajaran digital, ujian berbasis komputer atau CBD, CFD, dan pengelolaan data membutuhkan sistem komunikasi data yang stabil, aman dan terstruktur. Namun tanpa perencanaan jaringan yang baik, laboratorium komputer berpotensi mengalami kendala seperti keterlambatan akses data, delay, konflik alamat, IP, gangguan koneksi, serta risiko keamanan data siswa. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan sistem komunikasi data yang terstruktur berdasarkan konsep model OSI, protokol TCP/IP, serta topologi jaringan yang sesuai agar sistem dapat berjalan optimal dalam lingkungan sekolah. Lalu, saya akan menjelaskan tujuan sistem komunikasi data, yaitu membangun jaringan lokal yang stabil untuk distribusi dan pengambilan tugas. Lalu ada memastikan setiap isi file dapat saling berkomunikasi dengan alamat IP yang diatur. Lalu memudahkan guru dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas komputer siswa. Lalu ada manfaat sistem komunikasi data, yaitu efisiensinya menghemat waktu dalam berbagai file, tidak perlu pakai hard flash disk, jadi bisa langsung aja dari PC ke PC. Lalu ada keamanan, memudahkan pengaturan akses data di server. Lalu juga ada kemudahan maintenance, mempermudah teknisi dalam melacak kerusakan jaringan melalui serialisasi kabel dan perangkat. Oke, lanjut ini teman-teman, kita masuk ke dalam bagian B, konsep dasar komunikasi data. Nah, pengertian komunikasi data itu di mana proses pertukaran data atau dalam bentuk digital itu antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi seperti kabel ataupun gelombang radio. Kemudian kita masuk ke dalam komponen komunikasi data. Berdasarkan kondisi di lab, SMK dan P1 standar, pengirim source itu biasanya digunakan PC atau laptop, baik itu siswa atau guru. Kemudian untuk penerima diarahkan kepada server sekolah ataupun PC tujuan. Kemudian untuk media transmisi yaitu kabel USB atau LAN atau access point atau IP. Kemudian untuk pesan ini mencakup data tugas, file, gambar atau paket internet. Kemudian untuk protokol aturan mainnya yaitu TCP/IP. Kemudian untuk mode transmisi data di lab ini menggunakan mode full duplex. Nah, di mana komputer bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan tanpa harus bergantian, sehingga proses browsing dan transfer file jadi lebih cepat dan efisien. Kemudian untuk yang bagian C, analisis model OSI atau TCP/IP. Nah, pada bagian ini perencanaan jaringan di lab komputer SMK Negeri 1 setelah dianalisis berdasarkan 7 lapisan model OSI untuk memastikan standarisasi komunikasi. Kemudian untuk yang pertama itu ada application layer, menyediakan antar muka bagi siswa untuk mengakses layanan seperti web browser untuk ujian. Nah, contohnya itu ada HTTP atau HTTPS dan berbagi file atau FTP. Kemudian yang kedua presentation layer, mengelola format data seperti kompresi gambar dan juga FLC data jawaban ujian agar aman saat dikirim ke server. Kemudian yang ketiga ada session layer, mengontrol koneksi antar PC siswa dan juga server, memastikan sesi ujian tidak terputus di tengah-tengah jalan sedang berjalannya ujian. Kemudian yang keempat, transport layer. Nah, transport layer ini menggunakan protokol TCP untuk menjamin data sampai dengan utuh, misalnya pengiriman file tugas, dan juga UDP untuk layanan yang butuh kecepatan, misalnya video streaming pembelajaran. Kemudian yang kelima ada network layer, mengatur pengalamatan logis menggunakan IP versi 4 dan di sini router menentukan jalur
untuk sampai ke server atau internet ataupun tempat tujuan. Yang keenam ada data link layer, mengatur komunikasi fisik antar perangkat di dalam lab menggunakan MAC address melalui perangkat switch. Kemudian yang terakhir physical layer meliputi perangkat fisik seperti kabel Cat 6, konektor RJ45 dan kartu jaringan atau NIC pada setiap PC. Kemudian lanjut kita ke bagian MD yaitu perancangan sistem. Di bagian ini dijelaskan spesifikasi teknis yang akan diterapkan di lab komputer SMK Negeri 108. Yang pertama ada yang namanya topologi jaringan. Nah, jenis topologi pertama yaitu topologi star atau topologi hitam. Alasannya topologi ini dipilih karena tingkat kegagalannya rendah. Jika satu kabel PC siswa itu terputus, maka PC lain tidak akan diganti. Selain itu, manajemen kabel lebih mudah karena semua terpusat pada satu switch atau saja. Untuk contoh topologi jaringan star bisa teman-teman lihat di gambar ini. Kemudian kita masuk ke bagian media transmisi. Media transmisi ini yang pertama kabel UTP atau Unsealed Twister. Kategori 6 mendukung kecepatan transfer hingga 1 GB per second. Konektor RJ45 dengan standar pengambilan T568B atau straight through untuk menghubungkan PC ke switch. Kemudian yang ketiga kita masuk ke dalam alur pengiriman data. Data dikirim dari PC siswa atau source melewati switch diteruskan ke server dulu ataupun destinasi tujuan akhir. Kemudian proses pengiriman dipantau melalui protokol atau ICMP atau PIN untuk memastikan konektivitas antara perangkat. Yang keempat jenis protokol yang digunakan. Yang pertama ada TCP/IP, protokol utama komunikasi internet, kemudian DHCP untuk pembagian IP address secara otomatis agar tidak terjadi bentrok atau yang biasa kita beri nama IP porting. Kemudian ada HTTP/HTTPS untuk akses layanan web sekolah. Lalu untuk simulasi dan alur apa software lainnya. Bagian ini menjelaskan bagaimana proses komunikasi data terjadi di dalam laboratorium komputer sekolah secara konseptual tanpa menggunakan perangkat lunak sumber jaringan seperti Cisco Packet Tracer. Simulasi dilakukan melalui pendekatan naratif dan berbasis model OSI untuk menggambarkan bagaimana data dikirim, diproses, diterima antar perangkat dalam jaringan. Lalu ada di lanjutan lagi untuk tahap pertamanya yaitu application layer. Siswa membuka folder jaringan, set folder atau platform pengumpulan tugas berbasis web. File tugas dipilih dan perintah pengiriman dijalankan melalui aplikasi seperti File Explorer atau browser web. Lalu langkah selanjutnya yang presentation layer, data file dikonversi ke format standar, dikompresi jika perlu dan diamankan melalui proses encoding atau enkripsi untuk memastikan integritas data selama proses transmisi. Lalu juga ada session layer. Lalu selanjutnya session layer, data yang sudah menjadi bentuk frame diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal ini mengalir melalui kabel UTP yang terlihat di belakang meja laboratorium seperti pada foto di atas, gambar di atas. Lalu ada transfer layer yang file di proses di layer ini file dipecah menjadi beberapa segmen data. Protokol TCP transmission control protokol digunakan untuk memastikan data dikirim secara berurutan, tidak ada paket yang hilang, data dapat dikirim ulang jika error. Lalu ada network layer. Setiap segmen diberi alamat IP sumber atau PC siswa dan IP tujuan yaitu server. Router menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke server. Lalu ada data link layer. Switch membaca alamat MAC address dan mengirimkan frame data hanya ke perangkat yang perangkat tujuan yang sesuai. Lalu ada physical layer, data dikonversi menjadi sinyal listrik yang berjalan melalui kabel UTP menuju server. Lalu
di bagian E, permasalahan dan solusi. Berdasarkan hasil observasi pada infrastruktur laboratorium SMK Negeri 1 Sahabat, berikut ada beberapa solusi masalah dan solusi yang dirancang. Yaitu pertama, delay, keterlambatan pengiriman data. Penyebabnya itu bisa dipicu oleh banyak pengguna mengakses jaringan secara bersamaan, bandwidth terbatas, dan juga beban server terlalu tinggi. Dampaknya itu website jadi akses website jadi lambat, pengiriman tugas tertunda, accessibility juga menjadi terganggu. Solusinya yaitu manajemen bandwidth menggunakan router. Lalu ada pembagian prioritas traffic dan juga ada upgrade kecepatan jaringan. Lalu ada masalah kedua yaitu paket loss, kehilangan paket, kehilangan data. Penyebabnya itu kabel yang rusak atau gangguan sinyal. Lalu ada dampaknya itu file rusak, koneksi terputus dan data tidak lengkap. Solusinya penggunaan kabel disarankan untuk penggunaan kabel berkualitas tinggi dan juga monitoring jaringan dan juga penerapan protokol TCP untuk transmisi, untuk retransmisi. Lalu ada implementasi pembelajaran. Bagian ini menjelaskan bagaimana perencanaan sistem komunikasi data yang telah dibahas sebelumnya diterapkan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sahabat. Itu yang pertama, bagaimana sistem ini digunakan di sekolah. Sistem komunikasi data yang dirancang pada komputer SMK Negeri 1 Sahabat berfungsi sebagai infrastruktur utama dalam menunjang kegiatan digital sekolah jaringan. Jaringan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan pembelajaran di antaranya, yaitu yang pertama, ujian berbasis komputer atau CBT. Sistem jaringan memungkinkan distribusi soal dari server ke komputer siswa secara serentak. Protokol komunikasi yang digunakan memastikan data terkirim dengan utuh, stabil, dan minim gangguan selama pelaksanaan ujian. Lalu, dua, berbagi file dan pengumpulan tugas. Siswa menggunakan jaringan lokal untuk mengumpulkan tugas ke folder set yang ada di komputer guru, sehingga menghemat waktu dan mengurangi penggunaan flash yang beresiko menyebabkan virus. Lalu ada dampak terhadap proses pembelajaran. Penerapan sistem komunikasi data yang terstruktur berdasarkan moderasi dan topologi STAR memberikan dampak positif terhadap efektivitas pembelajaran guru. Guru dapat melakukan pemantauan aktivitas komputer siswa, berbagi tampilan layar untuk presentasi materi, serta mengelola distribusi bahan belajar secara lebih efisien. Selain itu, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Lalu, nilai edukatif proyek ada juga nilai edukatif proyek. Melalui perencanaan ini, melalui implementasi sistem ini, siswa tidak hanya mempelajari teori komunikasi data secara konseptual, tapi juga memahami bagaimana infrastruktur jaringan fisik dan logis berperan penting dalam mendukung sistem informasi pendidikan. Proyek ini membantu siswa mengembangkan pemahaman teknis, keterampilan analisis, serta kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja di bidang teknologi informasi. Lalu kita sampai ke kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dari perencanaan sistem komunikasi data yang telah dilakukan di laboratorium komputer SMK Sahabat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Lalu yang pertama yaitu penerapan model OSI dalam sistem komunikasi data sebagai kerangka konseptual terbukti efektif dalam memetakan alur komunikasi data pada jaringan laboratorium. Lalu ada efektivitas topologi. Topologi STAR merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan di laboratorium komputer sekolah karena menawarkan kemudahan dalam manajemen jaringan, pemeliharaan perangkat, serta tingkat kesadaran yang tinggi. Lalu ada pentingnya pengelolaan IP address dan protokol TCP/IP. Manajemen alamat IP diorganisir melalui protokol IPv4 dan layanan DHCP berperan penting dalam mencegah konflik alamat jaringan. Oke. Baik, begitu saja hasil dari kerja kami. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.